Thomas, yang dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa, adalah seorang pria sederhana yang tumbuh dalam keluarga Yahudi yang taat di wilayah Galilea, Palestina. Kehidupannya di masa muda tidak banyak dibicarakan dalam sejarah, namun sebagai seorang Yahudi, Thomas besar dalam tradisi agama yang menantikan datangnya seorang Mesias. Kehidupannya berubah saat dia bertemu dengan sosok yang luar biasa, Nabi Isa, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai Isa Al-Masih. Ketika Thomas pertama kali mendengar tentang Nabi Isa, dia adalah seorang pria yang penuh rasa ingin tahu. Thomas mendengar banyak kabar tentang seorang nabi yang melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, dan bahkan membangkitkan orang mati. Di tengah keraguan dan harapan yang bercampur, Thomas merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ajaran Nabi Isa, sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Isa, bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk mencari kedamaian spiritual. Bersama dengan 11 murid lainnya yang dikenal sebagai Hawariyun, Thomas mengikuti jejak Nabi Isa dari satu tempat ke tempat lain. Hari-harinya dihabiskan menyaksikan bagaimana Isa menyebarkan ajaran kasih dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas mulai memahami bahwa pesan yang disampaikan Isa adalah tentang ketauhidan, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, serta perintah untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan. Namun, di balik dedikasi dan keimanannya, Thomas juga dikenal sebagai seseorang yang skeptis dan penuh keraguan. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang dirinya terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para murid, termasuk Thomas, mendengar kabar bahwa Isa telah diangkat dan tidak disalib. Namun, Thomas merasa sulit mempercayai berita ini sepenuhnya. Dia ragu apakah Nabi Isa benar-benar selamat atau ada bagian dari kisah yang belum ia pahami. Di saat-saat tersebut, Thomas bergulat dengan imannya. Dia mempertanyakan banyak hal, seperti yang sering terjadi pada orang-orang yang mencoba mencari kebenaran di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian. Namun, justru di tengah keraguan itulah Thomas menemukan jawaban. Melalui berbagai pengalaman spiritual dan perenungan mendalam, Thomas menyadari bahwa keyakinan sejati bukan hanya soal melihat atau menyentuh, tetapi tentang iman yang berada di hati. Setelah ketiadaan Nabi Isa, Thomas melanjutkan dakwahnya bersama murid-murid lainnya. Mereka pergi ke berbagai tempat, menyebarkan ajaran tauhid dan kasih yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dalam beberapa tradisi, disebutkan bahwa Thomas pergi sejauh India, mengajarkan pesan-pesan kebaikan yang dia pelajari dari gurunya. Meskipun penuh tantangan, Thomas akhirnya dikenal sebagai salah satu pengikut Nabi Isa yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran agama. Hingga akhir hayatnya, Thomas tetap teguh dalam keyakinannya, meskipun pernah dirundung oleh keraguan. Perjalanannya dari seorang murid yang skeptis hingga menjadi seorang pengajar yang gigih mencerminkan perjuangan manusia dalam mencari dan menemukan kebenaran. Itulah kisah Thomas, murid Nabi Isa, yang dikenal sebagai seseorang yang berjuang dengan keraguannya, tetapi akhirnya menemukan jalan menuju iman sejati. Thomas, atau sering dikenal sebagai Thomas si Pragu, adalah salah satu dari 12 murid Nabi Isa, Yesus, dalam tradisi Kristen. Dia terkenal dalam kisah-kisah Injil, terutama di dalam Injil Yohanes, karena keraguannya terhadap kebangkitan Yesus. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Thomas. Keraguan Thomas. Setelah kebangkitan Yesus, para murid lainnya memberitahu Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit. Namun, Thomas menyatakan bahwa dia tidak akan percaya sampai dia bisa melihat dan menyentuh bekas luka di tangan Yesus. Karena itulah, dia sering disebut sebagai Thomas si Pragu. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lainnya. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para murid yang dikenal sebagai Hawariyun merasakan kekosongan yang dalam. Thomas, salah satu di antara mereka, merasakan gejolak hati yang tak terlukiskan. Hari-hari penuh kebersamaan dengan Isa telah berakhir, dan kini mereka menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, tanpa bimbingan langsung dari Nabi yang mereka cintai. Thomas, meskipun setia, adalah seorang yang sering bergumul dengan pikirannya sendiri. Dia adalah seseorang yang cenderung menganalisis setiap kejadian, merenungkannya dengan dalam, dan terkadang keraguan menyelinap ke dalam hatinya. Setelah Nabi Isa diangkat, berita tentang apa yang sebenarnya terjadi menyebar cepat di antara para pengikutnya dan masyarakat luas. Beberapa orang mengatakan bahwa Isa telah disalib, sementara yang lain, termasuk murid-murid terdekatnya, yakin bahwa Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit.
Thomas mendengar kedua versi itu, tetapi hatinya bimbang. Bagaimana mungkin seorang nabi yang penuh mukjizat, yang mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan yang sakit, bisa mengalami nasib yang tragis di tangan musuh-musuhnya? Keraguan Thomas semakin kuat saat ia mendengar desas-desus di kalangan orang-orang yang belum percaya, yang dengan yakin menyatakan bahwa Isa telah mati di kayu salib. Thomas mulai mempertanyakan, jika Isa benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa banyak orang masih percaya bahwa ia disalibkan? Ia mulai mencari jawaban, tetapi setiap jawaban yang ia dengar hanya membuatnya semakin tenggelam dalam pertanyaan yang tak berujung. Dalam kekalutannya, Thomas sering merenung sendirian. Ia teringat bagaimana Isa dulu selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas ingin percaya sepenuhnya, namun bayangan keraguan terus menghantui pikirannya. Apakah benar Isa selamat? Apakah ia sungguh diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau apakah cerita penyaliban itu memiliki kebenaran yang tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya semakin larut dalam kebingungan. Namun, di tengah kegelapan batinnya, Thomas menemukan kekuatan dalam keyakinan para sahabatnya, para Hawariyun yang lain. Mereka dengan tegas percaya bahwa Nabi Isa telah diselamatkan dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan utusannya dalam penderitaan. Thomas melihat keteguhan iman mereka dan perlahan hatinya mulai terbuka kembali. Ia menyadari bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang selalu bisa dilihat dengan mata atau dipahami dengan logika semata. Terkadang, kebenaran hanya bisa dirasakan melalui kepercayaan yang mendalam. Suatu malam, Thomas bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Nabi Isa berdiri di hadapannya dengan senyum lembut dan penuh kasih. Isa tidak mengatakan sepatah kata pun, namun kehadirannya membawa kedamaian yang luar biasa bagi Thomas. Ketika ia terbangun, Thomas merasa hatinya lebih tenang daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan semua jawaban yang ia cari, ia harus percaya pada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Thomas memilih untuk menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa, sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Meski keraguan pernah menyelimuti hatinya, Thomas akhirnya menemukan kedamaian dalam keimanan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melanjutkan dakwah bersama para Hawariyun, menyebarkan ajaran Nabi Isa tentang tauhid dan cinta kasih hingga akhir hidupnya. Dengan penuh keyakinan, Thomas akhirnya memahami bahwa tidak semua keraguan harus dipecahkan dengan jawaban yang nyata. Terkadang, iman adalah jawaban itu sendiri. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Thomas akhirnya bertemu dengan Yesus yang bangkit, yang menantangnya untuk menyentuh luka-lukanya. Setelah itu, Thomas mengakui kepercayaannya dengan menyatakan, "Tuhanku dan Allahku." Yohanes 28. Momen ini mengubah Thomas dari seorang yang meragukan menjadi seorang yang memiliki keyakinan kuat. Dalam tradisi Islam, tidak ada konsep Yesus yang bangkit seperti yang terdapat dalam ajaran Kristen, karena Islam meyakini bahwa Nabi Isa, Yesus, tidak pernah disalib, apalagi bangkit dari kematian. Menurut ajaran Islam, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit sebelum penyaliban terjadi, sementara seseorang yang menyerupai Nabi Isa disalibkan sebagai gantinya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157-158, yang menegaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas, seorang murid yang dikenal karena kesetiaannya, namun sering dirundung keraguan, merasakan kegundahan mendalam setelah peristiwa yang diyakini oleh banyak orang sebagai penyaliban Nabi Isa. Thomas bersama para Hawariyun lainnya mendengar berita yang simpang siur. Beberapa orang mengatakan bahwa Isa telah mati di kayu salib, sementara yang lain percaya bahwa Isa telah diselamatkan. Keraguan Thomas semakin kuat, meskipun sahabat-sahabatnya yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, ketika Thomas sedang merenung sendirian, penuh dengan pertanyaan yang mengganggu pikirannya, tiba-tiba sebuah kejadian yang luar biasa terjadi. Dalam keheningan malam, Thomas merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Ketika ia mengangkat wajahnya, di hadapannya berdiri Nabi Isa, sosok yang sangat ia kenal, dengan cahaya keimanan yang memancar dari seluruh dirinya. Isa tidak tampak seperti orang yang baru saja mengalami penderitaan. Wajahnya bersinar dengan kedamaian dan mata yang penuh kasih menatap Thomas.
Tidak ada tanda-tanda luka atau penderitaan di tubuhnya. Sosok ini adalah Isa yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seorang yang mati atau bangkit, melainkan Isa yang masih hidup, diangkat ke langit oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas terkejut dan tak percaya, segera berlutut. Di hatinya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya seolah sirna seketika. Isa tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, karena kehadirannya sudah cukup untuk menjawab segala keraguan Thomas. Thomas merasakan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Dalam momen penuh haru itu, Thomas menyadari kebenaran yang selama ini ia cari. Isa tidak pernah disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi nabinya, dan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Thomas, yang selama ini penuh keraguan, kini dipenuhi keyakinan yang mendalam. Ia mengerti bahwa tidak semua hal harus dilihat atau dibuktikan dengan mata manusia. Terkadang, iman itu sendiri adalah bukti tertinggi. Dengan penuh keyakinan, Thomas menatap Isa untuk terakhir kalinya sebelum sosok Nabi itu perlahan menghilang, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan malam yang tenang. Thomas bangkit dari tempatnya berlutut dengan hati yang ringan, sekarang penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya. Setelah perjumpaan tersebut, Thomas kembali kepada para Hawariyun dengan cerita yang menguatkan iman mereka. Ia menceritakan bahwa Isa masih hidup, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa mereka harus melanjutkan dakwah Isa, menyebarkan ajaran tauhid dan kasih sayang kepada sesama. Thomas yang dulunya dirundung oleh keraguan, kini menjadi sosok yang penuh keyakinan, dan perjalanannya dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa semakin gigih hingga akhir hidupnya. Penyebaran Injil di India. Tradisi Kristen Timur meyakini bahwa Thomas pergi ke India setelah kebangkitan Yesus untuk menyebarkan ajaran Kristen. Dia diyakini tiba di pantai Malabar di India dan mendirikan komunitas Kristen pertama di sana. Hingga hari ini, ada sekelompok umat Kristen di India yang dikenal sebagai Kristen Santo Thomas, yang mengklaim memiliki akar dari penginjilan Thomas. Dalam tradisi Islam, tidak ada referensi langsung yang mencatat secara khusus kisah tentang Thomas, murid Nabi Isa, atau penyebaran Injil di India. Ajaran Islam tidak membahas secara terperinci mengenai kehidupan individu dari para Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas, salah satu dari 12 murid yang disebut dalam tradisi Kristen, juga tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Namun, kita dapat memahami beberapa prinsip umum dari perspektif Islam terkait pengajaran para pengikut Nabi Isa dan bagaimana mereka menyebarkan ajaran tauhid setelah ketiadaan beliau di dunia. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit, para Hawariyun, termasuk Thomas, melanjutkan tugas penting yang telah mereka emban, yaitu menyebarkan ajaran tauhid, ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Hawariyun yang setia pada misi Nabi Isa tersebar ke berbagai wilayah untuk mengajarkan pesan ini kepada umat manusia, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Thomas, yang dalam beberapa tradisi Kristen disebut melanjutkan perjalanannya hingga ke India, juga dipercaya dalam beberapa kisah telah menjelajahi wilayah-wilayah jauh untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa. Dalam perspektif Islam, ajaran yang mereka sebarkan bukanlah Injil sebagaimana dipahami dalam konteks Kristen saat ini, melainkan ajaran tauhid murni yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, dan Isa hanyalah seorang nabi yang diutus untuk membimbing umat menuju jalan kebenaran. Di India, Thomas dikisahkan bertemu dengan berbagai suku dan komunitas yang belum mengenal ajaran tauhid. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakpercayaan dan penolakan, Thomas tetap teguh dalam misinya. Ia mengajarkan bahwa Nabi Isa tidaklah disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari kehendaknya yang penuh hikmah. Thomas menekankan bahwa semua nabi, termasuk Isa, datang untuk membawa pesan yang sama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan kebenaran yang telah ditentukan. Di India, ajaran yang dibawa Thomas mulai diterima oleh sebagian kecil masyarakat yang tersentuh oleh pesan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas tidak hanya mengajarkan tentang Isa,
tetapi juga membimbing mereka pada prinsip-prinsip moral dan kehidupan yang telah diajarkan Isa, kasih sayang, keadilan, dan kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Selama bertahun-tahun, Thomas terus menyebarkan pesan ini, menanamkan ajaran tauhid kepada siapapun yang bersedia mendengarkan. Dalam pandangan Islam, misi Thomas dan para Hawariyun lainnya adalah melanjutkan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa, yaitu mengingatkan umat manusia tentang pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penyekutuan, serta menjaga ajaran ini dari penyelewengan atau perubahan. Meskipun Thomas pada akhirnya menemui ajalnya di tanah asing, misinya terus hidup dalam hati orang-orang yang ia ajar. Di berbagai tempat di India, ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berlanjut, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai bagian dari warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Thomas dan para Hawariyun lainnya. Martir Thomas. Dalam tradisi Islam, tidak ada catatan atau narasi spesifik tentang wafatnya Thomas, murid Nabi Isa. Secara umum, Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci mengenai kehidupan atau kematian individu-individu dari para Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, setelah Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas sendiri, meskipun terkenal dalam tradisi Kristen, tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks Islam. Namun, dari perspektif Islam, Thomas dianggap sebagai salah satu dari para pengikut setia Nabi Isa yang menyebarkan ajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Isa diangkat. Kematian Thomas, seperti para nabi dan pengikut setia mereka, diyakini merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjalankan tugasnya dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa, Thomas mungkin meninggal sebagai seorang yang beriman dan tetap setia kepada ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Beberapa sumber sejarah luar Islam, terutama tradisi Kristen, menyebutkan bahwa Thomas meninggal sebagai martir di India setelah menyebarkan ajaran Kristiani di wilayah tersebut. Namun, dalam konteks Islam, wafatnya Thomas tidak ditekankan dalam narasi utama karena Islam lebih menyoroti tugas utama para murid Nabi Isa, yaitu menyebarkan ajaran tauhid dan bukan fokus pada kematian individu tertentu. Dengan demikian, dari perspektif Islam, meskipun kisah wafat Thomas tidak ditulis secara rinci, yang lebih penting adalah dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan misi yang diberikan kepadanya. Peristiwa-peristiwa ini menonjol dalam kehidupan Thomas sebagai murid Yesus dan pengaruhnya terhadap perkembangan kekristenan di luar Timur Tengah, terutama di India. Kisah Thomas, murid Nabi Isa, menyimpan sejumlah elemen kontroversial yang bisa diangkat, terutama jika dilihat dari perspektif berbagai tradisi agama dan tafsir yang berbeda. Beberapa kontroversi yang sering dikaitkan dengan kisah Thomas melibatkan keraguannya terhadap kebangkitan Isa dalam tradisi Kristen, serta perbedaan tafsir tentang perannya dalam ajaran Islam dan Kristen. Berikut beberapa kontroversi yang bisa diangkat dari kisah Thomas. Pertama, keraguan Thomas terhadap kebangkitan Nabi Isa, Yesus. Dalam tradisi Kristen, Thomas dikenal sebagai Thomas si peragu karena keraguannya terhadap kebangkitan Yesus setelah disalib. Ketika para murid lainnya menyatakan bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit, Thomas tidak percaya dan menyatakan bahwa ia hanya akan percaya jika ia bisa melihat dan menyentuh bekas luka di tangan Yesus. Injil Yohanes 24 hingga 29. Kontroversi muncul dari sikap Thomas yang skeptis. Apakah keraguan itu menunjukkan kekuatan manusiawi dalam meragukan dan mencari bukti, atau justru memperlihatkan kelemahan iman? Dalam teologi Kristen, momen ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya iman yang tidak bergantung pada bukti fisik. Namun, bagi beberapa orang, sikap Thomas ini membuka perdebatan tentang bagaimana seharusnya seseorang merespon hal-hal yang bersifat spiritual dengan kebutuhan akan bukti. Kedua, perbedaan tafsir Kristen dan Islam tentang penyaliban Nabi Isa. Salah satu kontroversi utama yang terkait dengan Thomas adalah perbedaan tafsir antara ajaran Kristen dan Islam tentang penyaliban Nabi Isa. Dalam Kristen, Yesus diyakini disalib dan bangkit dari kematian. Thomas, dalam konteks ini, memainkan peran penting sebagai murid yang pada akhirnya bersaksi tentang kebangkitan Yesus setelah melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Namun, dalam Islam, Nabi Isa tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan diangkat ke langit. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang disalib bukanlah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengannya. Surah An-Nisa 157 hingga 158. Hal ini memunculkan kontroversi teologis mengenai peristiwa penyaliban dan kebangkitan, serta peran Thomas sebagai saksi dalam tradisi Kristen. Bagi umat Islam, kisah kebangkitan yang diakui oleh Thomas dalam Injil tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Isa tidak pernah disalib. Ketiga, keberadaan Thomas di India dan penyebaran ajaran. Dalam beberapa tradisi Kristen, khususnya Gereja Ortodoks Suriah dan Gereja Katolik di India, Thomas dikaitkan dengan penyebaran ajaran Kristen di India. Ia diyakini melakukan perjalanan ke wilayah Malabar, sekarang Kerala, dan mendirikan komunitas Kristen di sana. Namun, klaim ini telah menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan, dengan beberapa yang meragukan apakah Thomas benar-benar melakukan perjalanan sejauh itu. Dalam konteks Islam, tidak ada catatan yang menegaskan perjalanan Thomas ke India atau peran Thomas dalam penyebaran ajaran di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi di antara tradisi agama dan sejarah mengenai sejauh mana peran Thomas dalam penyebaran agama Kristen atau ajaran Nabi Isa. Keempat, perdebatan tentang penghormatan Thomas dalam agama Kristen. Thomas si Pragu kadang-kadang dipandang sebagai tokoh yang lebih rendah dalam hierarki murid Yesus karena keraguannya. Beberapa teolog Kristen menganggap Thomas sebagai contoh buruk dari murid yang kurang beriman, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol pencarian kebenaran yang tulus. Namun, beberapa gereja, seperti Gereja Ortodoks Suriah dan beberapa denominasi Kristen di India, menghormati Thomas secara khusus sebagai pelopor penyebaran ajaran Kristen di Asia Selatan. Penghormatan terhadap Thomas ini bisa dianggap kontroversial di antara berbagai denominasi Kristen, terutama di wilayah-wilayah di mana Thomas diyakini berperan penting. Beberapa orang mempertanyakan apakah Thomas layak mendapatkan penghormatan sebesar itu mengingat keraguannya, sementara yang lain menekankan perubahan besar dalam kepercayaannya setelah ia melihat Yesus yang bangkit. Kelima, Thomas dalam perspektif filsafat, iman versus bukti. Kisah Thomas sering digunakan dalam diskusi filsafat keagamaan untuk menyoroti ketegangan antara iman dan kebutuhan akan bukti. Dalam cerita Thomas, ia menuntut bukti fisik untuk mempercayai kebangkitan Yesus, sementara Yesus kemudian berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini memicu kontroversi dalam filsafat keagamaan tentang apakah iman harus didasarkan pada bukti empiris atau dapat berdiri sendiri tanpa bukti konkret. Dalam konteks ini, Thomas menjadi simbol dari dilema manusia antara keyakinan tanpa bukti dan keraguan yang membutuhkan bukti nyata. Filsafat keagamaan sering menggunakan kisah Thomas sebagai titik tolak untuk mendiskusikan bagaimana seseorang bisa mempercayai hal-hal yang berada di luar pengalaman fisiknya. Kisah Thomas memang kaya dengan elemen yang dapat menimbulkan perdebatan dan kontroversi, baik dari sisi teologis maupun historis. Dalam berbagai tradisi agama, ia menjadi contoh baik tentang pencarian iman, sekaligus memicu perdebatan tentang keraguan dan bukti dalam konteks spiritual. Kisah Thomas, salah satu murid Nabi Isa, memberikan pelajaran berharga yang relevan bagi kaum muslim dalam memperkuat keimanan dan menjalani kehidupan beragama. Meski kisah ini lebih dikenal dalam tradisi Kristen, ada banyak aspek yang dapat diambil oleh umat Islam dari perjalanan hidup Thomas, terutama terkait dengan iman, keraguan, dan pencarian kebenaran. Dalam Islam, keraguan dan pencarian kebenaran bukanlah hal yang asing, melainkan bagian dari perjalanan spiritual setiap manusia. Thomas dikenal karena keraguannya terhadap kebangkitan Nabi Isa setelah penyaliban, menurut tradisi Kristen. Meski dalam Islam Nabi Isa tidak disalib melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah keraguan Thomas tetap relevan dalam konteks bagaimana manusia menghadapi keraguan dalam beriman. Thomas digambarkan sebagai seseorang yang ingin melihat bukti nyata sebelum ia mempercayai sesuatu yang bersifat gaib. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara alami seringkali meragukan hal-hal yang tidak dapat mereka lihat atau pahami sepenuhnya. Dalam Islam, umat diajarkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara-perkara gaib seperti kenabian, malaikat, dan takdir adalah aspek penting dari keimanan. Iman bukan sekadar tentang apa yang bisa dilihat atau dibuktikan secara empiris, tetapi tentang keyakinan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan ajaran-ajarannya. Dari kisah Thomas, umat muslim dapat belajar bahwa meskipun keraguan adalah bagian dari sifat manusia, tugas kita adalah mengatasinya dengan mencari pengetahuan, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah Thomas juga mengajarkan pentingnya bersandar pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesulitan dan ketidakpastian. Dalam Islam, ada ajaran bahwa manusia sering kali diuji dalam kehidupan mereka, baik dengan kesulitan, kehilangan, maupun keraguan. Thomas menunjukkan kepada kita bahwa meskipun seseorang dapat mengalami keraguan, selalu ada jalan untuk kembali kepada iman yang lebih kuat. Dengan berpegang teguh pada ajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim dapat mengatasi keraguan dan memperkuat keyakinan mereka. Pada akhirnya, pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Thomas bagi kaum muslim adalah bahwa keraguan bukanlah akhir dari perjalanan iman, melainkan bagian dari ujian yang harus dilalui dengan sabar dan ikhlas. Dalam Islam, ujian iman adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Melalui pencarian kebenaran, seperti yang dialami Thomas, setiap individu dapat menemukan kekuatan baru dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. Dengan merenungi kisah Thomas, umat muslim diingatkan untuk selalu memperkuat iman, mencari kebenaran dengan hati yang tulus, dan tidak membiarkan keraguan menghalangi mereka dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan bahwa iman sejati lahir dari keikhlasan dan keyakinan, bahkan ketika bukti nyata mungkin tidak selalu tersedia.